pada zaman modern seperti sekarang ini, ya tentu saja kita mengenal nama Dracula sebagai seorang vampir penghisap darah, ya, sebagai seorang vampir penghisap darah. Kenapa begitu? Tentunya karena kita ya terpengaruh dengan novel karya Bram Stoker, ya, Abraham Bram Stoker. Nah, novel karya Bram Stoker yang berjudul Dracula ini rilis pada tahun 1897, abad ke-19 Masehi, ya. Dan dia menjadi sebuah novel yang bestseller bertahun-tahun, ya, sampai sekarang mungkin ya bestseller, dan menjadi figur fiksi yang paling banyak difilmkan gitu. Jadi si Count Dracula itu menjadi figur fiksi yang paling banyak difilmkan. Bahkan Sherlock Holmes aja ya yang menjadi buah karya dari Sir Arthur Conan Doyle itu masih di bawah Dracula ya untuk dalam aspek diangkat menjadi film begitu. Nah, jadi memang dari semenjak dulu awal-awal abad ke-20 Masehi sebenarnya novel Dracula sendiri ya kawan-kawan sekalian ketika pertama kali rilis tahun 1897 itu lebih tepatnya kira-kira bulan Juni atau Juli begitu. Itu sebenarnya enggak terlalu booming ya, enggak terlalu booming karena cetak pertamanya cuma 3.000 eksemplar. 3.000 eksemplar ya standar lah sebenarnya ya. Padahal pertama kali terbit novel Dracula itu di-endorse sama Sir Arthur Conan Doyle yang bikin cerita Sherlock Holmes ya. Nah, tapi sepertinya ya memang ketika itu begitu kondisi pasarnya. Nah, tetapi ternyata ya seiring berjalannya waktu, semakin hari novel Dracula semakin banyak terjual ya, sampai ribuan kopi dan sampai sekarang mungkin udah jutaan kopi ya, udah diterjemahkan ke dalam 44 bahasa di seluruh dunia ini. Dan karena begitu banyak dan tersebar luasnya novel itu, sehingga kemudian menciptakan imaji ya tentu saja di dalam benak orang-orang modern sekarang ini bahwa Dracula itu vampir penghisap darah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dracula di dalam novelnya. Nah, sudah banyak sekali kawan-kawan sekalian film yang diangkat dari novel ini. Misalnya ini yang pertama judulnya Nosferatu. Nosferatu itu dirilis tahun 1922, masih film hitam putih, nggak ada suaranya, film bisu. Kalau orang dialog pakai tulisan gitu ya. Nah, ini adalah yang awal-awal. Nah, kemudian ada film judulnya Dracula ini tahun 1931 yang dibintangi oleh aktor asal Hungaria namanya Bela Lugosi. Bela Lugosi itu laki-laki ya. Mentang-mentang namanya Bela bukan berarti perempuan gitu. Jadi Bela Lugosi ini pemeran Dracula di film rilis tahun 1931. Nah, berikutnya kalau sekalian itu ada film yang dibintangi oleh Christopher Lee. Nah, ini Horror of Dracula rilis tahun 1958, udah berwarna. Kalau yang tadi 1922 sama 1931 belum berwarna, masih film hitam putih. Yang ini udah berwarna nih tahun 1958. Oh, serem kan? Berikutnya nih ada yang dibintangi ya oleh Frank Langella. Nah, ini rilis tahun 1978. Ya, ini agak ganteng lah ya gitu ya. Nah, ini nih yang agak-agak deket nih sama zaman kita ya. Deket sama zaman kita. Ini rilis tahun 92. Ini yang cukup ikonik dan mungkin kita sudah pernah menonton atau mungkin melihatnya. Ini Draculanya yang pakai konde ya. Dracula kok pakai konde. Nah, ini ketika awal-awal adegan-adegan awal ya, Draculanya masih tua ceritanya, dibintangi oleh Gary Oldman, judulnya Dracula. Kalau misalnya kawan-kawan pernah nonton ini, di sini juga si yang jadi John Wick itu Keanu Reeves ya, Keanu Reeves juga main di sini nih, jadi Jonathan Harker. Yang ini kawan-kawan sekalian, ini yang lebih dekat lagi dengan zaman kita, 2014 rilisnya, tetapi ya storyline dari yang ini filmnya judulnya Dracula Untold itu tidak lagi mengikuti storyline yang diangkat dari novelnya Bram Stoker. Nah, jadi dia ngangkat storyline dari sejarah aslinya si Dracula ya sebagai seorang penguasa di Wallachia, dan dia juga
berseteru sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di film ini ada yang memerankan Sultan Muhammad Al-Fatih, itu si Dominic Cooper. Nah, tapi tentu saja walaupun mengambil storyline berdasarkan sejarah, ya sangat jauh ya dari sejarah aslinya, jauh banget menyimpang begitu. Selain itu, di film ini, ya, Dracula Untold ini masih menjadikan cerita vampire sebagai basicnya. Nah, ceritanya kan si Dracula yang di sini dibintangi Luke Evans, ini ceritanya dia wilayahnya mau diserbu ceritanya sama Sultan Muhammad Al-Fatih, yang memang dalam sejarah nanti ada, sama-sama akan kita ceritain. Kemudian dia nyari cara. Nah, dia nyari cara untuk apa namanya? Untuk bisa menang melawan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan cara bersekutu dengan vampir yang dia temukan di atas sebuah gunung cadas, di dalamnya ada goa. Nah, di situ ada vampirnya. Nah, dia dapat kekuatan katanya dari situ, kemudian dia berhasil mengalahkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, culun lah Sultan Muhammad Al-Fatihnya di sini ya. Nah, jadi ya tidak membanggakan, culun. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ya, semua itu tentu saja ya sangat dipengaruhi oleh novelnya Bram Stoker yang dirilis tahun 1897 ini. Nah, ini yang kuning ini cover awal-awal pertama-tama yang dicetak cuma 3.000 eksemplar. Tapi kemudian ya menjadi berjuta-juta eksemplar. Wah. Nah, dalam menulis novel ini, kawan-kawan sekalian, memang Bram Stoker juga nggak sembarangan, ya. Dia riset juga. Nah, disinilah memang pentingnya kalau misalnya mau membuat sebuah karya memang harus riset, walaupun itu fiksi ya. Nah, dia riset dari mana dia tahu ya tentang Dracula itu seperti apa ya. Kalau misalnya pernah baca nih buku novel Dracula ini ya, saya termasuk yang tamat baca novel Dracula ini. Itu dia menggambarkan tentang Transilvania ya secara detail, padahal dia belum pernah ke sono begitu. Dia juga menggambarkan seperti apa itu kondisi geografisnya. Dia menceritakan susunan komposisi masyarakatnya dari suku-suku apa saja, dia ceritakan semuanya itu, tentu itu riset dulu begitu. Nah, ternyata memang ya berikutnya Om, kalau misalnya kita lihat risetnya dia cukup bagus sebab dia belajar kepada seorang cendekiawan asal Hungaria namanya Arminius Fambri. Ya, kalau misalnya kawan-kawan baca buku karya Harry Ludlam yang di situ menceritakan biografinya Bram Stoker, akan kita lihat bahwa Bram Stoker itu dia riset siapa itu Dracula, bagaimana sejarahnya secara historis ya kepada Arminius Fambri ini ya, seperti orang di foto ini. Dia cendekiawan dari Hungaria yang sering datang ke London begitu. Kemudian ya secara reguler tentu saja Bram Stoker belajar kepada dia, cari-cari informasi dari dia, diceritain kayak gimana. Sebab memang Fambri ini dia seorang Turkolog ya, ahli tentang bangsa Turki. Nah, ahli tentang sejarah Turki. Nah, tentu saja juga sangat memahami tentang sejarah Rumania, sebab memang yang paling dekat sama Hungaria ya Rumania, begitu. Nah, dari situ, selain itu juga, si Bram Stoker ini dia banyak mendapatkan wawasan tentang seperti apa itu Eropa Timur, semenanjung Balkan, itu dari peta-peta lama, peta-peta tua yang ada di British Museum. Nah, makanya kemudian dia ya bisa menulis novelnya dengan sebegitu bagusnya dan memang menjadi novel klasik ya yang paling dikenang, bahkan mempengaruhi imaji kita hari ini tentang siapa itu Dracula. Nah, berikutnya Om. Nah, sebenarnya kawan-kawan sekalian, Dracula itu ya. Nah, ya tuh ya, dia peta ya, dia mempelajari peta-peta kuno dari British Museum. Oke, lanjut Om. Nah, Transilvania khususnya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sebenarnya 400 tahun sebelum Bram Stoker merilis novelnya tahun 1897 ya. Itu 400 tahun sebelumnya cerita tentang Vlad Dracula itu udah jadi cerita yang bestseller. Nah, sebab apa? Sebab memang jauh sebelum zamannya Bram Stoker itu sudah banyak sekali beredar
rilisan-rilisan, terbitan-terbitan ya yang mengisahkan tentang sepak terjang Dracula. Tetapi tentu saja bukan sebagai seorang penghisap darah, bukan sebagai seorang vampir, tetapi sebagai seorang penguasa yang kejam, ya, bloodthirsty, yang haus darah, yang dia memancang orang-orang tanpa pandang bulu, bukan cuma orang Islam yang dia perlakukan seperti itu, tetapi juga sesama orang Nasrani, orang Ortodoks dia perlakukan begitu, ya, orang Katolik dia perlakukan begitu. Nah, bahkan di sini nih kalau misalnya kita lihat di kedua pamflet ini ya, jadi pamflet yang agak coklat warnanya itu diterbitkan di sebuah kota namanya Bamberg ya di kawasan Jerman pada abad ke-15 Masehi. Nah, di situ ditulis tuh seperti apa Dracula itu. Jadi dia itu seorang berserker, seorang pengamuk. Nah, ada sedikit saya terjemahin. Dilanjut lagi Om, biar nongol terjemahannya. Nah, itu dia terjemahannya kalau kebaca. Nah, jadi memang ini bahasa Jerman ya kawan sekalian. Jadi di situ tuh diungkapkan bahwa ada cerita ya, ada cerita tentang seorang pengamuk yang haus darah ya, Voivode Wallachia, namanya Dracula. Nah, kalau di sini orang Jerman nyebutnya Draculae begitu. Nah, jadi memang ya semenjak dulu ya, jauh sebelum adanya novel Dracula itu sudah beredar cerita-cerita tentang sepak terjang orang ini ya, itu melintas luas di setiap wilayah, setiap sudut-sudut Eropa. Ya, bahwa ada orang yang bisa melakukan kekejaman sekeji itu, kekejaman sebengis itu. Bahkan dalam skala yang sangat masif sekali. Berikutnya, Om. Nah, ini yang diungkapkan ya oleh seorang cendekiawan cendekiawan barat. Nah, namanya dia peneliti ya sejarah Eropa Timur namanya Raymond McNally. Dia menulis buku ya bareng-bareng sama partnernya seorang profesor juga namanya Radu Florescu. Nah, dia banyak sekali mengungkap tentang Dracula secara historis dan dia mengungkapkan tentang Dracula seperti ini. Ya, jadi memang sudah banyak sekali yang mengisahkan tentang Dracula jauh sebelum Bram Stoker menerbitkan novelnya di semenanjung Balkan, bahkan di berbagai tempat di Eropa, terentang dari Strasbourg sampai Budapest. Di Rusia juga ada, ya. Di Turki juga ada. Nah, cerita-cerita tentang Dracula dan kekejamannya ini tersebar di berbagai kota, di berbagai tempat. Dan naskah-naskah yang mengisahkan tentang sepak terjangnya yang kejam itu tersimpan di berbagai biara-biara ya, di berbagai kota di Eropa. Nah, sampai-sampai ya jangan nakal katanya begitu. Jangan nakal atau nanti Dracula akan menculikmu. Itu kata Raymond McNally. Sampai nenek-nenek ya pada masa itu kalau misalnya mau nyuruh cucunya pada tidur, ayo cepetan jadi anak baik, buru-buru tidur. Atau nanti Dracula menculik kamu. Sampai kayak begitu ya. Saking apa? Saking ngerinya, saking bengis dan saking kejamnya orang ini begitu. Dan kekejaman dia dilakukan secara masif, secara besar-besaran, ugal-ugalan. Nah, begitu kan sekalian. Lanjut, Om. Nah, kalau sekalian, kita akan memulai kisah tentang Vlad Dracula ini dari sebuah kastil, ya, namanya Kastil Ambras. Bukan Kastil Ambiar. Kalau Ambiar, Kastil Ambras ini, kan sekalian, ya, adalah kastil milik Archduke Austria namanya Ferdinand II. Nah, jadi Kastil Ambras ini terletak di Innsbruck, Austria, ya, milik seorang penguasa Austria namanya Ferdinand II. Nah, boleh dilanjut Om buat nampilin si Ferdinand. Nah, ini orangnya kayak begini. Dia hidup ya pada abad ke-16 Masehi begitu ya. Nah, jadi dia ini punya kastil namanya Kastil Ambras. Dia punya hobi yang agak-agak nggak biasa ya.
Apa hobinya? Dia suka ngumpulin berbagai berbagai apa namanya? Berbagai benda-benda atau berbagai artefak-artefak atau memorabilia ya dari orang-orang jahat, dari orang-orang bengis atau dari orang-orang yang aneh ya. Lukisan-lukisan orang-orang jahat, penguasa-penguasa yang bengis, penguasa-penguasa pembantai itu ada di Kastil Ambras milik Ferdinand II ini. Ya, nggak tahu kenapa ini orang hobinya kayak begini ya. Nah, salah satu dari ya koleksi yang ada di Kastil Ambras ini adalah lukisan Vlad Dracula, teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Nah, ini dia lukisan Vlad Dracula yang ada di Kastil Ambras, yang itu adalah telah diverifikasi ya oleh para sejarawan bahwa memang otentik Dracula ini tampangnya kayak begini gitu ya. Kumis baplang, mata belok gitu, alis tebel gitu ya. Serem lah mukanya begitu. Nah, siapa yang bikin lukisan ini nggak ada yang tahu ya. Analisis para sejarawan itu kemungkinan katanya ya si lukisan ini dibuat ketika Dracula ditahan di sebuah kastil namanya Visegrad, kira-kira abad ke-15 Masehi tahun 1470-an ketika dia ditahan di kastil itu karena mengkhianati ya Matius Corvinus begitu kan Mas kalian. Nah, kemudian lukisannya ini dibawa sama keturunannya ya, dibawa lari dari Wallachia, kemudian berpindah tangan kepada para pendeta Jesuit. Dari pendeta Jesuit itu kemudian dibeli sama Ferdinand II. Nah, jadilah itu koleksinya Ferdinand II yang kemudian ya dipajang di sebuah aula di kastil itu namanya Skulls Hall, aula monster. Ya, sebab di situ dipajang tokoh-tokoh orang-orang yang cacat, ngeri, pembunuh, psikopat, nah gitulah kira-kira. Ini Ferdinand II jangan-jangan psikopat juga. Nah, jadi kira-kira Vlad Dracula ini tampangnya seperti ini, teman-teman sekalian. Lanjut, Om. Nah, kemudian ya sedikit banyak akan kita coba ungkap juga kayak gimana ya masa-masa zaman ketika si Vlad Dracula ini hidup. Nah, jadi memang dia adalah anak keturunan ya dari penguasa sebuah negeri namanya Wallachia. Ya, Wallachia kalau kata orang Rumania, Wallachia. Nah, kalau misalnya kita lihat di semenanjung Balkan hari ini ada sebuah negara namanya Rumania, teman-teman sekalian pasti tahu ya, Rumania itu dulu ya pada abad pertengahan itu terbagi ke dalam 3 wilayah, 3 negeri. Seperti yang ada di peta ini ya, bagian yang tengah-tengah yang agak terang itu ya, warna krem terang, itu di bagian bawah sebelah selatan disitulah Wallachia itu. Ya. Wallachia ini secara turun-temurun ya diperintah atau dikuasai oleh anak keturunannya Mircea Selbatran, Mircea the Old. Nah, si Dracula ini adalah anak keturunannya Mircea Selbatran tadi. Lebih tepatnya sebagai cucunya. Nanti bapaknya kita ungkap juga. Nah, di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu Transilvania. Itulah yang diungkap oleh Bram Stoker dalam novelnya ya Dracula. Dracula itu tinggalnya di Transilvania. Ya, secara historis memang dia pernah tinggal di situ, bahkan menghabiskan bertahun-tahun dalam hidupnya tinggal di Transilvania. Nanti akan sama-sama juga kita singgung. Di sebelah kanan, nah sebelah kanan berarti sebelah timur, ya sebelah kiri berarti sebelah barat. Di sebelah kanan itu adalah Moldavia. Nah, jadi di bawahnya Wallachia, sebelah kanan atau sebelah timurnya itu adalah Moldavia, sebelah kirinya Transilvania. Gitu. Nah, 3 wilayah ini kawan-kawan sekalian pada zaman modern ini telah dipersatukan menjadi Rumania sekarang. Ya. Nah, wilayah-wilayah ini banyak sekali terjadi konflik
banyak sekali terjadi perselisihan, perseteruan, pembunuhan, perang, ya, violence-nya banyak banget di tiga wilayah ini. Karena memang tiga wilayah ini tuh kayak menjadi frontier, ya, dari berbagai kepentingan politik, gitu. Misalnya Transilvania, ya, Transilvania yang sebelah barat ini selama bertahun-tahun dikuasai oleh Hungaria, ya, dikuasai oleh Hungaria. Kemudian Moldavia juga, ya, berpindah-pindah allegiance-nya, berpindah-pindah loyalitasnya. Nah, Wallachia juga begitu. Berbagai, ya, konflik itu biasanya karena perebutan tahta, perebutan kekuasaan. Berikutnya, Om. Nah, kan sekalian, seperti itulah kira-kira, ya, dunia tempat di mana Dracula hidup pada zaman itu. Ya. Oke, lanjut apa nih? Lukisan. Nah, ya, seringkali menjadi tempat pertempuran, gitu. Pertempuran antara, tentu saja, ya, Turki Utsmani, wilayah sebelah selatan, Khilafah Turki Utsmani, wilayah sebelah sananya Hungaria. Jadi Transilvania itu berbatasan langsung sama Hungaria. Agak sebelah bawah kiri sedikit Serbia. Ya, sebelah bawah kanan Turki Utsmani, gitu. Nah, jadi tiga kekuatan inilah, ya, 3 kekuatan, 4 kekuatan, bahkan, ya, sampai 5 bahkan 6 kekuatan, banyak sekali kekuatan politik yang berebut pengaruh di situ, sehingga banyak sekali penguasa di kawasan Wallachia, Moldavia, dan Transilvania yang naik turun, ya, para bangsawan berkuasa kadang-kadang cuma 2 bulan, nah, ada, ya, kadang-kadang cuma beberapa bulan, kadang-kadang cuma setahun, kemudian digeser atau dikudeta atau dibunuh oleh musuh-musuh politiknya. Nah, begitu. Cepat sekali bergantinya. Berikutnya. Nah, kalau sekalian, ini dia, ya, asal usul nama Dracula. Jadi kalau sekalian, tentu saja kita penasaran itu dari mana nama Dracula itu, ya. Nah, kalau misalnya kita coba telusuri, ya, lebih dalam, pada awal-awal masa, ya, hidup early life-nya Dracula, ya, dia punya keluarga, tentu saja dia punya keluarga, ya, punya bapak, punya ibu, ya kan. Nah, bapaknya Vlad Dracula ini, jadi Vlad Dracula yang kita bahas ini adalah Vlad III Tzepes, ya, Tzepes. Tzepes itu bahasa Rumania, artinya impaler, pemancang, ya. Nah, Dracula adalah julukan dia. Jadi bukan namanya Dracula itu, tetapi epitetnya, julukannya. Kenapa dia dapat julukan Dracula itu? Sebab bapaknya, ya, bapaknya si Dracula ini namanya Vlad juga. Emang orang dulu mah enggak kreatif ngasih nama sama anak, ya. Enggak kreatif. Nah, jadi Tzepes gelar, ya, betul. Jadi Tzepes juga gelar, artinya pemancang. Ya, itu sejarawan kontemporer yang memberi gelar Tzepes, begitu. Nah, bapaknya si Dracula ini namanya Vlad, ya. Jadi dia, kalau Dracula ini Vlad III, maka bapaknya Vlad II, gitu kan sekalian. Nah, Vlad II ini, ya, Vlad II ini dia mendapat gelar Dracul. Jadi beda, ya, Dracul sama Dracula itu beda. Nah, kita coba sedikit singgung tentang bapaknya dulu nih, Vlad II Dracul ini. Dia ini ceritanya ketika, ya, masa-masa awal itu dia diangkat atau dinobatkan, dilantik, ya, menjadi anggota dari Ordo Naga. Nah, jadi dia tinggal di sini. Awalnya dia tinggal di sini, di Transilvania, sebuah kota namanya Sigiswara. Nah, kalau misalnya tulisan-tulisannya kawan-kawan bisa baca, kelihatan, ya, itu rumah yang itu terlihat di situ, itu adalah rumahnya dia ketika tinggal di Sigiswara, dan Dracula lahirnya di situ. Nah, lahirnya di situ. Masih ada sampai sekarang. Nah, di Sigiswara ini Vlad II Dracul, ya, Vlad Dracul itu tinggal dari tahun 1429 sampai 1435 kalau nggak salah. Ah, ya, betul, 1435 tuh di situ.
Nah, pada 1431 ya, which is Vlad Dracula itu lahirnya 1431, awal-awal tahun 1431 ya. Nah, jadi si Dracula lahirnya 1431, Sultan Muhammad Al-Fatih lahirnya 1432, cuma beda setahun. Ya, jadi ini orang besar ya, Dracula orang besar juga, walaupun dia bengis, kejam, dia orang besar juga. Jadi dua sosok ini ya, seperti seperti dua figur yang saling berseberangan, ini cuma beda setahun. Nah, pada tahun 1431 ya, Vlad III Dracula lahir di rumah itu. Nah, kemudian kawan sekalian, pada bulan November berikutnya, ya kita slide, pada bulan November itu Vlad II Dracul dia diundang untuk pergi ke Nuremberg ya, untuk dinobatkan menjadi anggota dari Ordo Naga ya. Nah, ketika si Vlad Dracul pergi ke Nuremberg, anaknya yang masih bayi itu, yang baru lahir, itu dibawa sama dia. Nah, dibawa ke Nuremberg. Nah, di situ dia dinobatkan menjadi anggota dari Ordo Naga, yang mana Ordo Naga itu kan sekalian didirikan oleh Kaisar Romawi Suci namanya Sigismund. Nah, itu bapak yang itu tuh, Sigismund namanya, Raja Hungaria sekaligus Kaisar Romawi Suci. Nah, didirikan tahun 1408 ya. Kemudian ya, si Vlad II Dracul dinobatkan menjadi anggotanya. Nah, untuk apa didirikan Ordo Naga ini? Dalam rangka ya, untuk melawan orang-orang Turki Utsmani. Begitu. Nah, ketika dia dinobatkan menjadi anggota Ordo Naga, di situ dia dapat julukan Dracul. Dracul itu bahasa Rumania artinya naga. Begitu. Tetapi seringkali Dracul juga diartikan sebagai setan. Sampai hari ini Dracul itu artinya bisa naga, bisa setan. Ya. Jadi artinya maknanya ganda begitu. Ini mungkin tergantung konteks kalimat yang digunakan dari istilah itu. Nah, begitu kan sekalian. Jadi artinya bisa naga, dragon ya, atau setan. Nah, beberapa sejarawan menganalisis bahwa penyematan Dracula itu sebagai penghisap darah, sebagai pemuja setan, mungkin karena kenyataan ini bahwa Dracul itu kadang-kadang bisa diartikan sebagai naga atau setan. Nah, si Dracula yang masih bayi ketika itu langsung dapat gelar juga. Apa gelarnya? Dracula, yang artinya anaknya Dracul gitu. Putra Dracul. Nah, Dracul itu artinya naga, Dracula artinya anaknya naga, putra sang naga, begitu kira-kira. Nah, tetapi karena kadang-kadang Dracul itu juga artinya setan, ya kadang-kadang disebut anak setan gitu. Disebut anak setan. Jadi bertumpuk ini dua makna ini, sehingga kemudian ketika dia didengar orang, ya, tersebar ini julukan ini, didengar oleh banyak orang, orang bisa menafsirkannya macam-macam. Wih, anak setan itu mah. Makanya kejam bengis kayak begitu, begitu-gitu. Nah, beberapa kalangan sejarawan kemudian menganalisis mungkin saja ya penyematan atau pengaitan si Dracula itu dengan dengan vampirisme itu karena hal itu. Ya, dia kan anak setan gitu kira-kira. Nah, berikutnya. Nah, ketika si Vlad Dracul ini dinobatkan menjadi anggota Ordo Naga, dia bersumpah dong ya kan. Dia berjanji untuk selalu menjaga Kristendom dan melawan yang namanya Turki Utsmani begitu. Nah, pada 1438 Vlad II Dracul merebut kekuasaan di Wallachia dari tangan saudara tirinya namanya Alexandru Aldea. Ya, jadi ketika dinobatkan menjadi anggota Ordo Naga di Nuremberg itu ada boyar, istilahnya boyar itu bangsawan ya, bangsawan
yang berkuasa di satu wilayah tertentu begitu, tuan tanah gitu ya, orang kaya. Nah, jadi ada boyar-boyar di situ yang mendukung dia untuk kemudian meraih kekuasaan di Wallachia, ya, dari saudara tirinya namanya Alexandru Aldea. Ya, satu bapak, beda ibu. Bapaknya Mircea Selbatran. Nah, pada tahun 1438 si Vlad II Dracul ini berhasil merebut kekuasaan dari Alexandru Aldea tadi, yang kemudian dia pun dinobatkan menjadi voivode, istilahnya voivode, ya, pangeran. Jadi bukan raja sih, pangeran, lebih ke pangeran, tapi dia berkuasa ya. Nah, dia kemudian dinobatkan menjadi voivode Wallachia tahun 1438 atas dukungan dari Ordonaga dan Hungaria, yaitu Raja Sigismund tadi. Nah, kemudian dia menjadi pembela dari Kristendom garda depan. Nah, begitu kan? Ya, oke, lanjut Om. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian, ya, ketika itu dia melihat, waduh, ini khilafah Turki Utsmani ya kan, dipimpin oleh Sultan Murad ketika itu ya, yang mana beliau adalah bapaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad II. Jadi ketika itu dia melihat, dia kan pemimpin Wallachia nih, dia melihat, nah lanjut Om, ini yang namanya Turki Utsmani gerak penaklukannya, gerak futuhatnya ngeri banget. Cadas banget tuh ya Turki Utsmani itu, jihad fisabilillah kemana-mana gitu ya. Nah, semua hampir mau disapu bersih. Jadi Vlad II Dracul ini melihat Serbia udah di bawah kekuasaan Turki Utsmani, ya kan? Bulgaria udah di bawah kekuasaan Turki Utsmani, Dobrogea udah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Jadi negeri-negeri yang ada di selatan, tenggara, ya. Nah, kemudian wilayah-wilayah sekitar Wallachia itu semuanya udah dikuasai oleh Turki Utsmani. Ngeri, makanya itu si Vlad Dracul tadi. Waduh, tinggal negeri saya nih belum dikuasai nih. Jangan-jangan ntar bakal datang ke sini juga ini Turki Utsmani gitu kan. Nah, Hungaria cuman belum dikuasai itu sebelah baratnya. Nah, karena dia ngeri kayak gitu, kawan sekalian, maka kemudian dia mengambil langkah pengkhianatan. Nah, pengkhianatan. Si Dracul ini, Vlad II Dracul ini mengambil langkah pengkhianatan. Ya, dia kemudian datang. Ya, datang kemana? Datang ke Edirne. Edirne yang sekarang, kalau dulu namanya Adrianopel, sekarang Edirne itu ibu kotanya Turki Utsmani. Dia datang ke Edirne menghadap kepada Sultan Murad II dan kemudian membuat perjanjian damai, perjanjian kerjasama begitu. Ya, artinya dia berkhianat kepada sumpahnya kepada Ordonaga, harusnya memerangi Turki Utsmani malah bikin kerjasama sama Turki Utsmani. Ya kan? Nah, bahkan apa? Bahkan ketika Sultan Murad ingin ya memfutuhat atau membuka Transilvania, itu dia yang nganterin. Ya, si Vlad II Dracul ini yang nganterin bareng-bareng sama anaknya. Ya, si Mircea sama Dracula. Jadi Mircea itu anak pertamanya Vlad Dracul, Dracula anak keduanya, nanti ada adiknya Dracula namanya Radu, ya. Radu Celfrumos itu anak ketiganya. Bedanya 4 tahun sama si Dracula. Nah, jadi kawan sekalian, ini membawa posisi sulit sebenarnya pada diri Vlad Dracul sendiri, ya. Dia jadi kayak kejepit itu, ya. Pada akhirnya dia kayak kejepit dari sono, dia mau begini, mau baik, ya. Dia pengen menjalin hubungan bertetangga baik begitu sama Turki Utsmani, tetapi sama Hungaria dia dimusuhi sebab dia dipandang telah mengkhianati janjinya, mengkhianati sumpahnya terhadap Ordonaga begitu. Nah, pada tahun 1444, Vlad Dracul datang ke Edirne untuk kembali menghadap kepada Sultan Murad II. Tadi 1438, ini tahun 1444. Untuk menguatkan kembali ya aliansi antara Wallachia sama Turki Utsmani.
Nah, pada kedatangannya yang berikutnya ini, ya, yang diajak itu anaknya 2 orang, si Dracula sama si Radu. Nah, disinilah persinggungan hidup antara Dracula sama Muhammad Al-Fatih terjadi. Nah, jadi pada tahun 1444 ini, kawan-kawan sekalian, itu um, si Vlad Dracul meninggalkan anaknya sebagai jaminan kesetiaan. Nah, kalau kata para sejarawan, disandra katanya begitu. Hostages disandra. 2 anaknya ini disandra. Ya, jadi kalau misalnya nanti dia, si Vlad Dracul, berkhianat kepada Sultan Murad, ini anaknya akan dieksekusi. Ya, katanya begitu. Padahal apa? Padahal enggak terjadi seperti itu. Ya, setelah dibawa ke Edirne, 2 anak ini, si Dracula sama si Radu, dibawa ya ke sebuah benteng di Konya namanya Egrigos. Ya, itu titik merah yang itu. Nah, dia disuruh tinggal di situ. Katanya ya, itu seperti tahanan rumah. Ya. Padahal enggak juga begitu, orang bebas kemana-mana begitu ya. Padahal dua anak ini yang ketika si Dracula umurnya kira-kira 13 tahun, kalau si Radu beda 4 tahun. Ya, jadi 9 tahunan lah kira-kira Radu umurnya. Nah, 2 anak ini itu sama sekali nggak diperlakukan seperti apa? Seperti budak atau seperti tahanan, enggak. Nah, setelah dari sini kan sekalian ya kan, ditinggal tuh anaknya. Vlad Dracul kan balik lagi ke Wallachia kan. Nah, saat itulah terjadi ya perang Varna, benar seperti yang tadi ada yang ngechat. Perang Varna 1444, betul. Ya. Jadi ketika itu kan sekalian, perang Varna kira-kira bulan November ya, boleh lanjut Om. Bulan November 1444 itu terjadi perang Varna. Nah, ketika perang Varna terjadi kawan-kawan sekalian, itu Vlad Dracul ditekan oleh Hungaria, oleh Janos Hunyadi. Ntar ada Janos Hunyadi. Ya, dia tokoh penting di Hungaria, di kerajaan Hungaria. Nah, si Janos Hunyadi ini punya pasukan banyak ya. Regen Transilvania, gubernur Transilvania itu si Janos Hunyadi tadi. Nah, Vlad Dracul ditekan, habis-habisan ditekan, diancam. Ayo, kamu mau berpihak kemana nih? Gitu kan. Maka dia mau nggak mau akhirnya berpihak kepada Hungaria. Ya, berpihak kepada Hungaria. Hungaria ketika itu, makanya dia beraliansi Hungaria itu. Ya, Wallachia ngirim pasukan untuk menghadapi Sultan Murad II. Ya. Makanya kemudian kedua pasukan ini ya gabungan Hungaria, Bohemia, Wallachia, Transilvania, Moldavia dibawa semua. Itu mereka bersekutu ya, Raja Hungaria ketika itu Ladislaus ya, Raja Ladislaus ketika itu mereka semua bersekutu melawan Sultan Murad dan Turki Utsmani sendirian. Nah, jadi 2 pihak yang berperang ini terdiri dari koalisi ya pada satu pihak dan Turki Utsmani yang tidak berkoalisi sama siapa-siapa di pihak lain. Kedua pasukan ini bertemu di Varna. Ya, bertemu di Varna. Varna itu Bulgaria, dekat Danau Varna. Nah, di situ terjadi perang Varna. Si Vlad Dracul nggak punya pilihan lain, dia harus berpihak kepada Hungaria. Nah, ketika itu, waduh, gimana nih? Dilema nih. Ya kan, kalau berpihak kepada Turki Utsmani, ntar dia diancam, disakiti ya sama Janos Hunyadi dan sekutu-sekutunya orang Hungaria. Tetapi kalau misalnya dia berpihak kepada Hungaria, anaknya ntar dieksekusi sama Turki, bagaimana? Ya, sampai para sejarawan kemudian menyatakan bahwa ketika itu mau menjelang perang Varna itu sampai dia yakin, Vlad Dracul ini yakin bahwa udah anak saya pasti udah mati dieksekusi sama orang Turki karena saya ikut berpihak kepada orang Hungaria. Ya, udah yakin dia itu si Vlad Dracul ini. Padahal apa? Di sono, ya di Egrigos, si Dracula sama si Radu asik-asik aja, biasa-biasa aja. Nggak diperlakukan secara buruk oleh Turki. Nah, sebab memang aturan Islam seperti itu gitu ya. Nah, malah apa? Malah diajarin baik-baik, dididik,
dikasih makan, dikasih pakaian, ya, diberikan pengajaran, ya, bahkan pada periode-periode inilah, ya, dia dikasih masukan-masukan ilmu dan informasi yang sangat luar biasa. Nah, kalau kata Mustafa Armahan, itu Vlad Dracula itu bahkan satu majelis taklim sama Sultan Muhammad Al-Fatih bersama dengan Syekh Ahmad Al-Qurani. Radu juga sama, Skanderbeg juga sama, satu majelis. Radu kemudian masuk Islam, Skanderbeg kemudian menjadi Muslim, walaupun pada perkembangan berikutnya Skanderbeg murtad gitu. Dracula nggak mau, tetap dia dengan keyakinan Nasrani-nya, Ortodoks. Nah, tetapi walaupun begitu, ya, tetap dia mendapatkan perlakuan yang baik, ya, selama berada di bawah perlindungan Turki Utsmani. Nggak ada nuansa-nuansa di penjara gitu, di kerangkeng, nggak ada. Dia bebas pergi kemana aja. Dia sekolah, dia makan, dia tidur, kayak gitu. Nah, itulah aturan Islam, ajaran Islam. Nah, ketika itu, kawan-kawan sekalian, pada tahun berikutnya, ya, setelah perang Varna, itu si Vlad Dracul udah yakin banget bahwa anaknya udah mati gitu. Nah, kira-kira tahun 1447, ya, dia benar-benar menjadi dilema, ya, menjadi dilema sebab memang orang-orang nggak percaya sama dia, ya. Tahun 1447 nih, kaki tangan dari Janos Hunyadi membunuh si Vlad Dracul, ya. Kaki tangan si Janos Hunyadi membunuh Vlad Dracul. Siapa itu? Namanya Vladislav II. Vladislav II ini, ya, orang dari klan Danesti. Danesti ini adalah sebuah klan saingannya klan si Vlad Dracul ini, begitu. Nah, dia dibunuh di sebuah kampung namanya Balteni, ya. Kakaknya si Mircea juga, kakaknya Dracula yang namanya Mircea, anak pertamanya Vlad Dracul, juga dibunuh di situ, padahal Mircea ini berdedikasi banget berjuang sama Janos Hunyadi. Ya. Nah, sebenarnya sebelum dia dibunuh, itu Vlad Dracul kayak udah ngerasa bahwa dia itu emang udah banyak yang benci, kemudian bakal mati dibunuh. Dia menemui seorang bangsawan Wallachia namanya Kazan. Nah, si Kazan ini kemudian dititipin beberapa barang. Ya, ini kayaknya saya udah nggak enak nih. Nih, saya titipin pedang, ya, sama beberapa memorabilia gitulah. Ya, kalau misalnya terjadi apa-apa sama saya, kata dia, bawa ini benda-benda kepada anak-anak saya, katanya. Kalau misalnya emang ntar masih hidup gitu ya, di Turki Utsmani, di Edirne. Akhirnya benar, tahun 1447 dia mati dibunuh, Mircea juga mati dibunuh. Si Kazan ini menjalankan amanah dari Vlad Dracul dengan sebaik-baiknya. Dia memacu kudanya sekencang-kencangnya sampai ke Edirne, diserahkan itu segala warisan dari Vlad Dracul kepada anaknya, si Dracula. Nah, itu kira-kira tahun 1448 ketika umur si Dracula sudah kira-kira 17 tahunan gitu. Nah, tahun 1448, kawan-kawan sekalian, Dracula itu mendapat kabar kematian, ya, bapaknya sama kakaknya, dengan sangat mengenaskan itu dia dendam. Dendam dia kepada Janos Hunyadi, kepada Hungaria, dendam. Nah, pada tahun 1448 inilah dia telah menjadi seorang kesatria yang gagah perkasa. Dia jago bahasa Turki sampai kayak native, ya. Sampai kayak native, fasih banget ngomong Turkinya. Nah, kemudian juga tentu saja dia diajari ilmu-ilmu Islam walaupun dia nggak masuk Islam. Nah, selain itu dia juga diajari berkuda, bertempur, memanah, ya, memainkan pedang, tangkas dia. Dia jadi orang yang pemberani, kesatria gagah berani. Diajari strategi tempur, ya. Nah, kemudian tahun 1448 dia mendapatkan kesempatan. Sultan Murad mempercayakan sekelompok pasukan, ya, kepada Dracula untuk apa? Untuk merebut wilayah Wallachia itu, ya, dari Vladislav II. Udah rebut wilayah bapak kamu, ntar kamu jadi pemimpin di situ, kira-kira begitu. Nah, tapi tentu saja dia jadi pemimpin, si Dracula jadi pemimpin di situ, harus allegiance-nya, loyalitasnya kepada
Sultan Murad gitu kepada Turki Utsmani. Ya kan yang membiayai, yang memberikan pasukan, yang memberikan senjata kan Turki Utsmani gitu kan. Nah, maka kemudian tahun 1448 bersama pasukan Turki Utsmani ya yang dikomandani oleh Dracula, dia pergi ke Wallachia ya. Nah, ini dia ngambil kesempatan. Kenapa? Sebab ketika itu di Wallachia Vladislav II lagi nggak ada. Dia lagi pergi untuk memenangkan pertempuran ya. Dia bareng-bareng sama si János Hunyadi. Jadi si Vladislav II ini berpihak kepada Hungaria, kepada si János Hunyadi. Nah, ketika lagi nggak ada itu berhasil si Dracula ini merebut Wallachia, berhasil dia. Nah, tetapi hanya kira-kira 2 bulan saja ya dia memimpin Wallachia, hanya 2 bulan saja. Si Vladislav II balik dan dia langsung berhasil merebut kembali Wallachia dari Dracula. Nah, kemudian Dracula dia karena gagal, kalah, dia balik lagi ke Turki Utsmani ya. Masih di tahun 1448 ya, dia balik ke Turki Utsmani dengan kekalahan. Nah, tetapi ya ketika pada tahun 1448 itu dia kabur dari Turki Utsmani, dia kabur entah kemana, tahu-tahu ngilang ya. Berikutnya ketika dia kabur itu ya tahun 1448 dia kabur, kemana kaburnya? Dia kaburnya ke Moldavia. Nah, dia kaburnya ke Moldavia. Jadi Moldavia itu di utara Wallachia. Nah, dia kabur ke Moldavia tahun 1448 ya. Nah, udah menjelang 1449. Jadi Dracula melarikan diri dari Turki Utsmani menuju Moldavia. Ia tinggal di Moldavia sampai tahun 1451. Kenapa dia kabur ke Moldavia? Karena ya pemimpin Moldavia itu namanya Bogdan, Pangeran Bogdan itu adalah omnya, pamannya ya dari jalur ibu. Nah, sebab ibunya Dracula ini adiknya Pangeran Bogdan ini. Nah, Pangeran Bogdan ini dia punya anak namanya Stephen. Stephen ini ya seumuran sama Dracula, beda setahun doang. Nah, ketika dia datang ke situ, dia disambut, kemudian dia berteman baik sama si Stephen. Ya bahkan dalam pertemanannya itu kayak ntar kita kalau pada jadi penguasa ya kita saling bantu ya, gitu kayak janji begitu, janji antara sahabat gitu. Ntar kalau kamu duluan yang naik jadi pangeran, kamu bantuin saya di Moldavia gitu kata si Stephen. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu dulu ntar bantuin saya di Wallachia, kira-kira begitu. Nah, hari-hari berlalu di situ si Stephen sama si Dracula belajar ya tentang berbagai hal dari pendeta di biara-biara di Moldavia ya. Nah, kemudian terjadi tragedi tahun 1451 ketika ya yang namanya Pangeran Bogdan ini dibunuh oleh adiknya sendiri namanya Petru Aron. Nah, dia dibunuh, direbut kekuasaannya. Kemudian si Dracula sama si Stephen kabur. Kabur kemana dia? Nah, bingung kan, ke sono, ke Turki, mau udah kabur masa mau balik lagi ke Turki gitu. Ke siapa? Ke János Hunyadi. Ntar terjadi ini itu, orang dulu aja bapaknya dibunuh sama kakaknya dibunuh sama kaki tangannya dia. Lah kalau datang kepada János Hunyadi bagaimana dong? Nah, gitu. Nah, tetapi karena memang ketika itu Dracula nggak ada pilihan lain, dia bareng-bareng sama sepupunya itu, sama si Stephen, dia kabur ke Hungaria. Ya, tepatnya ke Transilvania. Nah, disitulah kemudian kawan sekalian, di Transilvania itulah dia menghadap kepada si János Hunyadi di kastil ini, ya, Kastil Hunedoara namanya, ya, Kastil Hunedoara. Dia ke situ pada tahun 1451. Kemudian dia kayak menjadi abdinya gitu. Nah, para sejarawan kemudian menjelaskan bahwa salah satu guru besarnya Dracula adalah János Hunyadi. Ya, sebab Hunyadi inilah yang mengajarkan kepada dia bagaimana cara untuk menyusun strategi tempur. Nah, dia belajar juga. Di orang kepercayaan juga. Lah kenapa mau ini si János Hunyadi?
Karena dia melihat Vladislav II ini kok kayak udah mau mulai-mulai membelot kepada Turki Utsmani. Nah, ini ada nih sekarang ya kan, penerus tahta dari Wallachia. Ya, penerus tahta Wallachia. Udah nih kalau misalnya kayak begini, jadi cadangan ini ntar dia. Ya udah sekarang ya, udah saya ajarin dulu dah. Nah, akhirnya dia ajarin. Nah, di situ kemudian dia tinggal di sebuah kota di Transilvania itu namanya di Brasov. Ya, nggak lama tinggal di Brasov, dia pindah ke sebuah kota namanya Sibiu. Nah, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih, ya lanjut Om, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453, ya 29 Mei 1453 menaklukkan Konstantinopel, ada di mana Vlad Dracula? Ya, nah, jadi si Dracula ini ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sedang menaklukkan Konstantinopel, dia lagi tinggal di Transilvania, tepatnya di kota Sibiu. Ya. Nah, disitulah, di kota itulah, di Sibiu itulah dia dengar kabar bahwa ya kalau mau dibilang teman kecilnya dulu ya Sultan Muhammad Al-Fatih, sebab dia udah kenal gitu, itu berhasil menaklukkan Konstantinopel. Geger, itu dia geger. Sebab memang penaklukan Konstantinopel betul-betul menggegerkan Eropa pada saat itu. Ya. Nah, ketika itu terjadi berbagai kekacauan di Eropa karena takluknya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Eropa ketakutan betul-betul sebab kalau saja Konstantinopel yang sekuat itu bisa ditaklukkan, tinggal menunggu waktu. Jangan-jangan seluruh Eropa ntar bakal dikuasai oleh Turki Utsmani. Ya, emang Sultan ini luar biasa memang. Nah, ketika itu makanya bergerak tuh, termasuk Janos Hunyadi juga bergerak, mengkonsolidasi pasukan, mengkonsolidasi kekuatan. Dia memperkuat benteng-benteng pertahanan, terutama di Belgrad. Ya, di Belgrad, terutama di situ. Nah, Belgrad ini kata orang Hongaria ini namanya Nandorfehervar. Ya, kota Nandorfehervar. Nah, kemudian kalau sekalian, si Jonas Hunyadi ini memberikan tugas khusus kepada Vlad Dracula, ya. Ini kamu dikasih pasukan, kamu jaga ini kota Sibiu ini. Jangan sampai pasukan Turki Utsmani masuk lewat situ. Ya, sebab apa? Sebab ya memang ada jalan lewat situ untuk bisa masuk ke Transilvania, terus sampai ke Hongaria. Kalau kota Sibiu ini habis, udah ya, habis juga. Nah, tetapi ternyata beredar juga kabar bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih tidak akan masuk ya menembus ke jantung Eropa lewat Transilvania. Ternyata enggak. Sebab apa? Sebab ternyata Wallachia yang ketika itu dipimpin sama Vladislav II itu ternyata sudah beraliansi, sudah memihak kepada Turki Utsmani. Vladislav II dalam tanda kutip berkhianat. Nah, Vladislav II ini kemudian mengirim utusan mengucapkan selamat atas takluknya Konstantinopel di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Wah, Vladislav II ini berkhianat juga akhirnya begitu. Nah, berarti apa? Berarti memang nanti nggak bakal naklukin itu. Turki Utsmani nggak bakal naklukin itu. Sultan Muhammad Al-Fatih nggak bakal menaklukkan itu. Dia nggak bakal gerak ke situ. Tapi dia bakal bergerak ke arah lain. Kemana? Ke Belgrad. Makanya tepat sekali ketika Jonas Hunyadi mempersiapkan Belgrad itu, sebuah kota di tepian Sungai Danube, ya, yang di situ ada benteng-bentengnya, ada tembok-temboknya, mirip seperti Konstantinopel dalam skala lebih kecil begitu. Nah, nanti Sultan Muhammad Al-Fatih dia nyerang ke situ. Nah, benar saja. Tahun 1456 ya, cuman beberapa tahun setelah penaklukan Konstantinopel, tahun 1456 Sultan Muhammad Al-Fatih menyerbu Belgrad. Ya, lanjut Om. Tahun 1456 Sultan Muhammad Al-Fatih menyerbu Belgrad ya dalam sebuah pengepungan yang namanya Battle of Nandorfehervar, perang Nandorfehervar atau perang Belgrad. Nah, di situ Sultan Muhammad Al-Fatih mengepung kota Belgrad habis-habisan ya. Dan Jonas Hunyadi ya
juga mengerahkan kekuatan pasukannya untuk mempertahankan Belgrade, sebab kalau kota itu sampai jatuh, kota itu sampai takluk di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, itu pintu menuju penaklukan ke jantung seluruh Eropa terbuka lebar sekali. Ya, kalau berhasil di Belgrade, takluk Hungaria, bahkan Vienna bisa takluk, Austria takluk, bisa terus sampai ke Prancis, sampai ke Jerman semua. Nah, makanya itulah kemudian pertempuran Belgrade ini menjadi salah satu pertempuran terpenting dalam hidup Sultan Muhammad Al-Fatih. Sayangnya, Sultan Muhammad Al-Fatih kalah. Nah, begitu kan, kalah. Jadi beliau kalah, ya. Beliau turun langsung dalam pertempuran. Sultan Fatih di dalam perang Belgrade ini dia turun langsung, pahanya kena panah. Ya. Pahanya kena panah, luka. Kemudian ya karena udah nggak tahu pertimbangannya apa sih ya. Tapi pada akhirnya mundur pasukan Turki Utsmani. Begitu kan sekalian. Nah, jadi ya jangan dipikir Sultan Muhammad Al-Fatih mentang-mentang pemimpin nunjuk-nunjuk doang. Kamu serang sono, kamu serang sono. Enggak. Ya, dia turun langsung ke medan pertempuran. Beliau mengayunkan pedang, bahkan terluka dalam pertempuran. Nah, kalahlah ya Sultan Muhammad Al-Fatih pada perang Belgrade ini. Kabarnya tersiar kemana-mana ya. Ketika itu Paus Nikolaus kalau nggak salah happy banget katanya. Tidak ada hari yang lebih happy daripada hari ketika Janos Hunyadi mengalahkan Turki, katanya begitu. Ya. Nah, di hari yang sama ketika Fatih bertempur dengan Janos Hunyadi di Belgrade, Dracula, nah lanjut Om, Dracula pergi ke Wallachia. Ya. Pada hari yang sama ketika pertempuran Belgrade berkecamuk, Dracula pergi ke Wallachia, menyerbu Wallachia dan menyingkirkan Vladislav II. Ya, itu tahun 1456, 1456. Nah, pada saat yang sama Dracula berhadapan dengan Vladislav II dan dia berhasil merebut Wallachia. Vladislav II tewas saat itu. Pada tanggal 22 Agustus 1456, Dracula dinobatkan sebagai Voivode Wallachia pada usia 25 tahun. Nah, begitu kawan sekalian. Dia dinobatkan menjadi Voivode Wallachia pada usia 25 tahun. Vladislav II udah tewas disingkirkan. Nah, berarti sekarang Wallachia loyalitasnya kepada Hungaria. Nah, ini nih masa kepemimpinan Vlad Dracula yang cukup lama. Kalau tadi tahun 1448 cuma 2 bulan, ya. 1448 cuma 2 bulan, ketika itu loyalitasnya kepada Turki Utsmani. Sekarang 1456 itu dia memimpin dalam sejarah itu sampai tahun 1462. 1462. Ya, cuma 6 tahun ya kalau nggak salah. 1456. Iya, 6 tahun. 1462. 6 tahun kan? Iya, cuma 6 tahun. Tapi itulah masa kepemimpinan dia yang terlama di Wallachia. 6 tahun doang. Dan 6 tahun ini ya menjadi periode di mana segala kengerian, segala pembantaian, segala mitos mengerikan tentang Dracula ini terjadi di 6 tahun ini. Nah, jadi 6 tahun itu dia ngapain aja? Pembantaian habis-habisan yang dia lakukan, teman-teman sekalian. Berikutnya, Om. Ketika dia ingin mensekurkan kekuatan dan kekuasaan di tangannya, ya, dia itu melakukan berbagai upaya dengan tangan besi, dengan kejam untuk meraih loyalitas dari para bangsawannya, kawan-kawan sekalian. Dia mengadakan pembunuhan besar-besaran terhadap boyar-boyarnya sendiri, terhadap bangsawannya sendiri yang tinggal di situ, di Wallachia. Nah, mana bangsawan yang tidak setia kepada dia, ya, dia undang makan. Dia undang makan di sebuah aula yang sangat luas. Nah, ketika itu dia undang makan, udah kenyang, ketawa, ketiwi, hahaha, kayak sebuah gala, ya, sebuah gala jamuan makan. Kemudian dia pergi keluar ngeloyor begitu saja. Ruangan itu dikunci dari luar, ya, jendelanya
pintunya, dikunci dari luar, dibakar itu rumah. Stres nggak orang kayak gitu ya? Dibakar dan semua boyar yang berseberangan dengan dia mati itu di dalam rumah itu. Mati, hangus, terbakar. Ya, boyar-boyar lainnya disuruh kerja paksa membangun kastilnya yang namanya Kastil Poenari. Sampai-sampai disebutkan bahwa ketika orang-orang itu membangun kastil itu saking udah lepek bajunya, ya, saking udah nggak berhenti kerja, bajunya sampai lepek, sampai bajunya itu coplok, ya, mereka bekerja paksa tanpa busana karena saking udah bajunya itu udah lepek sampai segitunya. Ya, dia juga melakukan berbagai macam pemancangan itu di 6 tahun itu. Nah, pada Juni 1457, Vlad Dracula membantu sepupunya. Nah, ini janjinya kan, sepupunya si Stephen of Moldavia atau Stephen Chelmer dalam sejarah, ya, merebut tahta begitu. Nah, di situ kemudian dia merebut tahta dari Petru Aron. Ya, dibantu nih, saya bantuin. Kan kita udah janji, iya kan? Aliansi dah tuh sama Moldavia. Nah, begitu dia. Berbagai kekejaman dia lakukan di Transilvania, dia bantai orang-orangnya. Ya, dia pancang Sibiu begitu, di Brasov begitu. Karena terjadi banyak sekali ya pengkhianatan dari boyar-boyar di wilayah-wilayah itu. Nah, lanjut Om. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, ini ya berbagai konflik yang kemudian membawa ya pembantaian ini bisa kadang-kadang terjadi karena hal-hal sepele ya, kadang-kadang terjadi karena hal-hal yang ya gimana ya, nggak seberapa gitu ya. Ya, pernah terjadi ketika itu ya. Terjadi utusan Turki Utsmani ya pernah datang kepada Dracula. Kan utusan Turki Utsmani pakai sorban. Ya kan? Pakai sorban. Dracula nanya, "Kenapa nggak mau lepas sorban?" "Kalau di sini kami kalau misalnya menghadap kepada bangsawan, kami lepas penutup kepala," kata Dracula. "Oh iya, saya emang nggak pernah ngelepas sorban. Sorban ini kayak jadi semacam atribut yang menunjukkan kesopanan," gitu kata si utusan Turki. "Oke," kata dia. Akhirnya ditangkap itu utusan dari Turki, ya, kepalanya dipaku biar sorbannya nggak pernah lepas. Stres nggak itu? Nah, Dracula memerintahkan begitu, paku itu sorban ke kepalanya biar nggak usah lepas sekalian. Aduh, ya Allah Rabbi. Ya, nah disitulah kemudian sekalian berbagai hal menunjukkan bahwa ini terjadi pembantaian habis-habisan, pembantaian besar-besaran. Ya, Dracula juga melakukan penyerbuan ke Brasov dan Sibiu di Transilvania dan membantai penduduknya dengan memancang mereka. Jadi memancang itu kira-kira begitulah gambarannya kalian. Ya, orang ditusuk dari bawah tembus ke atas, tiangnya ditancap ke tanah begitu. Nah, berikutnya Om. Nah, yang cukup epik ya, yang cukup epik adalah apa yang terjadi antara ya Vlad Dracula sama Kesultanan Turki Utsmani sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ya kira-kira pada tahun 1461 nih ya, datanglah seorang utusan Turki Utsmani untuk mengingatkan bahwa dia kan dia itu berhasil menguasai Wallachia. Dia itu kan kenal kan sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahu kan, ngomong Turki jago kan. Nah, jadi ya udah, berarti udah tunduknya dianggap dia tunduk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia loyal kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika itu ya, teman-teman sekalian, datanglah seorang utusan Turki namanya Thomas Kalaboinos. Thomas Kaliboinos, ya itu orang Islam ya, orang Yunani tapi Islam. Nama Islamnya Yunus Bey. Ya. Nah, si Thomas Kaliboinos ini kalau sekalian, dia datang menghadap kepada Dracula. "Ayo kamu udah lupa
nggak membayar tribute, nggak membayar pajak loyalitas begitu ya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu. Nah, kemudian ya si Yunus Bey ini bilang, Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengundang kamu untuk datang ke Istanbul, ya, ke Istanbul ketika itu. Nah, oke, ketika itu di depan dia ya mau dah. Oke, mau datang ke Istanbul begitu begitu. Nah, setelah itu dia bareng-bareng sama-sama si Yunus Bey pergi. Ceritanya mau ke Istanbul. Nah, di tengah jalan, teman-teman sekalian, ya, di tengah jalan ternyata ya dia dihadang begitu. Si Dracula ini dihadang oleh sebuah pasukan yang namanya pasukan Turki Usmani dari Nikopolis yang dipimpin oleh seorang komandan namanya Hamzah Bey. Ya, Hamzah Bey. Nah, ketika itu terjadilah semacam pertarungan ya kecil di situ, semacam pertarungan kecil di situ. Nah, sampai kemudian dia berhasil ya menyingkirkan Hamzah Bey dan pasukannya. Bahkan dipancang itu, ya, dipancang itu pasukan Turki, si Hamzah Bey, si Yunus Bey, semuanya dipancang. Ya. Nah, ketika itu ya udah sampai di sebuah kota, udah mau sampai di sebuah kota yang namanya Giurgiu. Giurgiu itu udah mau nyebrang ya, udah mau nyebrang ke Sungai Danub. Nah, udah menyeberang Sungai Danub itu ada sebuah kota namanya Giurgiu. Kota Giurgiu itu ceritanya dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, datang dia sama pasukannya ke dalam kota Giurgiu tadi, Giurgiu, ke dalam kota Giurgiu. Di depan gerbang kota dia teriak pakai bahasa Turki yang fasih sekali, minta gerbang kota itu dibuka. Nah, apa yang terjadi kalau sekalian? Bener itu dibukain, gerbang kota Giurgiu itu dibukain. Orang dia ngomong Turki kan gitu. Ketika dibukain, habis itu penduduk kota Giurgiu dibantai sama dia. 22.000 berapa gitu ya. Di next Om. Nanti nongol itu tulisannya 22.884 orang penduduk kota Giurgiu dibantai sama dia, dipancang. Stres nggak orang 22.000 orang, kayak gimana itu? Bikin pancang kayak begitu, habis kali satu hutan untuk bikin pancang begitu ya. Nah, ngeri banget. Nah, ketika itu setelah melakukan kekejaman dan kekejian begitu rupa, Dracula mengirim surat kepada Raja Hungaria ya, namanya Matthias Corvinus. Ya, udah ganti rajanya. Raja Matthias Corvinus ini ya adalah salah seorang raja Hungaria yang terbesar, raja terkuat, ya, raja terakhir ya, raja yang berkuasa penuh begitu. Nah, dia melapor dalam sebuah surat kepada Raja Hungaria Matthias Corvinus bahwa dia udah membunuh 22.884 orang Turki, Bulgaria, Sekeli, Magyar, pokoknya semua orang yang ada di kota Giurgiu itu habis sama dia. Ini semua adalah untuk menunjukkan, kata dia dalam suratnya, untuk menunjukkan loyalitas saya, katanya, kepada Kristendom, kepada Raja Matthias Corvinus, katanya. Ya. Kabar ini, pembantaian besar-besaran ini, didengar Sultan Muhammad Al-Fatih. Lanjut, Om. Didengar oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Marah, murka, ya bagaimana nggak murka kaum muslimin dibantai kayak begitu. Ya, disinilah seorang pemimpin mesti berbuat sesuatu begitu loh ketika kaum muslimin dianiaya, ya, dipancang, ngeri itu, gila itu. Nah, ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih murka, dia kerahkan pasukan di Adrianopel 150.000 prajurit. Para sejarawan menyatakan ini adalah jumlah pasukan terbanyak kedua setelah penaklukan Konstantinopel. Ya, tujuan beliau apa? Tujuan beliau ingin menaklukkan Wallachia sekalian. Ya, biar dilebur ke dalam wilayah Turki Utsmani. 150.000 prajurit dia pimpin sendiri. Langsung dia pimpin sendiri. Di dalam pasukan itu ya hadir pula adiknya
Dracula, namanya Radu Bey, Radu Celfrumos, Radu si tampan, emang ganteng sih. Nggak kayak Dracula ya, nyeremin gitu mukanya kalau dia ganteng begitu ya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin langsung 150.000 pasukan untuk menghentikan keganasan Dracula. Pada Juni 1462, pasukan Turki Utsmani menyeberangi Sungai Danub menuju Wallachia. 1462, udah nyebrang Wallachia. Udah nyebrang Sungai Danub menuju Wallachia. Dracula sadar betul dia nggak bisa mengalahkan pasukan sebanyak itu. Makanya dia kemudian melancarkan strategi scorched earth, strategi bumi hangus. Nah, sungai-sungai yang ada di sepanjang jalan dari Sungai Danub menuju Targoviste, ya, Tirgoviste atau Targoviste itu ibu kotanya Wallachia. Si Dracula memerintah dari situ. Ketika itu sungai-sungainya diracunin sama dia. Gimana cara ngeracuninnya? Ditebar bangke, ya, bangke ditebar di sungai itu biar air sungainya nggak bisa diminum. Segala sumur dihancurin, rumah-rumah penduduk, kebun-kebun dibakar semua sama dia, biar ya prajurit Turki Utsmani yang lewat situ nggak dapat makan, nggak dapat minum. Selain itu, karena pada bulan Juni itu musim panas, ya, Tursun Bey menyebutkan bahwa ada juga pasukan Turki yang menderita demam karena panas. Nah, di tengah perjalanan menjelang tiba ke Tirgoviste, ya, pada suatu malam Dracula menyerang, ya, perkemahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia nyaru jadi pasukan Janissary. Nyaru, dia jago bahasa Turki, dia tahu strategi tempur Turki. Ya, tetapi serangan itu gagal pada pagi harinya. Serangan itu kemudian berhasil ditangkal oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Terus maju nih pasukan 150.000 itu, maju terus. Ketika tiba di Tirgoviste, itu yang mereka lihat. Lanjut Om, biar tulisannya nongol. Nah, ketika tiba di Tirgoviste, Sultan Muhammad Al-Fatih ternganga-nganganya. Dalam beberapa sumber bahkan disebutkan beliau muntah-muntah karena melihat apa yang dilakukan oleh Dracula, ya, di negerinya sendiri. Ya, di sekitar kastilnya di Tirgoviste itu dia sediakan 20.000 orang yang dipancang di sekitar kastilnya. Seperti hutan pancang. Mayat-mayat bergelimpangan, membusuk, ya. Pada nyangkut, pada nyangsang itu di tiang-tiang pancang. Sultan Muhammad Al-Fatih muntah. Nggak tahan nggak kebayang bagaimana sih ya kan. Nah, ketika itu, ya, setelah melihat kengerian itu, beliau otomatis nyuruh mundur. Orang macam apa ini yang saya lawan, kalian dia pikir begitu ya. Kok bisa melakukan segala kekejian ini, kalau sekalian. Dia suruh mundur, pasukannya semuanya dia suruh mundur. Tetapi ketika sampai di sebuah padang rumput namanya Baragan, ya, padang rumput Baragan, dia perintahkan Radu. Nah, dia perintahkan Radu, ini Radu, ilustrasi Radu memang ganteng sih, bahkan disebutkan ada juga yang menyatakan dia katanya pasangan gay-nya Sultan Muhammad Al-Fatih, kan stres itu orang-orang ngomong kayak gitu ya. Nah, katanya memang karena Sultan Muhammad Al-Fatih itu suka sama dia, ya, suka secara apa ya, secara sesama jenis begitu. Karena si Radu ini ganteng, ya, tentu saja ini adalah fitnah besar terhadap Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi kata mereka Sultan Muhammad Al-Fatih itu gay, katanya begitu. Pasangan gaynya Radu ini, adiknya Dracula ini. Ya, padahal ya masa iya sih orang beliau itu adalah orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW berhasil mewujudkan bisyarah Rasulullah. Masa iya kayak gitu kelakuannya gitu kan. Nah, Radu Bey ini ya kemudian diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kamu tunggu di sini ya di Baragan Plain itu di padang rumput Baragan itu bersama satu pasukan Turki Utsmani, tunggu di situ. Ya. Kamu lanjutin pertempuran begitu kan. Karena Sultan Muhammad Al-Fatih udah nggak tahan kan gitu ya. Nah, akhirnya tugas dilakukan dengan baik oleh Radu. Ketika itu Radu mengkontak ya bangsawan-bangsawan di
Transylvania, bangsawan-bangsawan di Wallachia dikontak biar memihak kepada dia semua. Ya, supaya semuanya memusuhi Dracula. Orang apa coba ngelakuin segala pembantaian kayak begitu ya. Nah, maka akhirnya bangsawan-bangsawan tadi memihak kepada Radu ya. Sampai kemudian Radu berhasil merebut Wallachia dari Dracula. Dracula sendiri kemana? Kabur dia ke pegunungan Karpatia. Nah, dia kabur ke pegunungan Karpatia. Nah, ketika itu dia mencoba meminta bantuan kemana? Ya kepada Raja Matthias Corvinus. Ya kan tadi dia udah kirim surat nih. Lihat nih Raja, saya udah ngebantai nih. 22.834 ya orang udah saya bantai nih demi kamu, kira-kira begitu. Nah, sekarang bantu saya ya sama pasukan. Nah, dia datang ke hadapan Raja Matthias Corvinus, bukannya diterima, malah dipenjara. Ya, sampai sekarang tidak ada penjelasan yang pasti tentang kenapa Raja Matthias Corvinus malah nangkap si Dracula. Nah, dia dipenjara di sebuah kastil namanya Kastil Visegrad. Ya, Visegrad ada juga yang nyebut begitu. Sebelumnya di sebuah kota namanya Braila. Tapi kemudian nggak lama di situ dipindahkan ke Kastil Visegrad ini di menara yang bawah. Jadi si kastilnya tuh ada di atas tuh, di gunung, di puncak itu, di puncak bukit itu. Tapi si Dracula di bawahnya nih, di menara yang bawah ini nih. Nah, dia menghabiskan separuh hidupnya di situ dari 1462 sampai 1475. Kira-kira berapa tahun? 12 tahun ya, 12 atau 13 tahun kali gitu ya. Nah, dia menghabiskan itunya di situ, separuh hidupnya di situ, di penjara. Ya walaupun sebenarnya penjaranya nggak penjara-penjara amat sih ya, sebab nanti ya pada 1475 itu dia nikah sama adiknya Raja Matthias Corvinus. Tahu bagaimana caranya bisa kayak begitu ya? Nah, cuman kalau menurut beberapa penjelasan sejarawan, itu katanya di situ tuh di tempat dia di penjara itu nggak seberapa ketatnya gitu. Selain itu, ada juga kayak lorong-lorong, ada terowongan-terowongan rahasia yang dia tahu, yang itu nyambung sama kamarnya adik perempuannya Raja Matthias Corvinus. Nah, sehingga dia bisa mampir, ngapel ke situ gitu kali ya. Sampai kemudian pada akhirnya ya tahun 1475 dia nikah sama adiknya Raja Matthias Corvinus, kemudian beralih ke agama Katolik dan Raja Matthias Corvinus membebaskan dia. Nah, sungguh aneh. Lanjut Om. Nah, ketika itu setelah dia bebas, Raja Matthias Corvinus bahkan beliin rumah, ya, beliin rumah buat dia di sebuah kota namanya Pest. Nah, sebelumnya Om, di sebuah kota namanya Pest di Hungaria. Makanya sampai sekarang itu ada di situ namanya Dracula Haza, ya, rumah Dracula. Di situ masih ada sampai sekarang katanya begitu. Nah, di situ Dracula tinggal, di situ Dracula hidup ya 1475. Nah, ini sebenarnya tinggal kira-kira setahun lebih sedikit lagi masa hidupnya dia di dunia ini, sebab dia tewas pada 1476 atau awal 1477. Nah, ketika itu ya, pada 1475 Dracula dibebaskan dan menikah dengan adik Matthias Corvinus dan masuk agama Katolik. Iya, lanjut Om. Nah, kemudian dia nyantai-nyantai ya kan di Hungaria. Nah, ternyata masih ada satu kesempatan lagi bagi dia untuk berkuasa di Wallachia. Ketika itu, seorang bangsawan Hungaria namanya Stefan Batory ya merebut Tirgoviste pada 8 November 1476. Nah, Dracula dan Stefan of Moldavia, yaitu sepupunya si Stefan Chelmer, merebut Bukares pada 16 November. Pada 26 November, ya, Dracula dimahkotai kembali sebagai Voivode Wallachia. Karena memang apa? Karena ketika itu sebelum ya peristiwa ini, Wallachia itu dikuasai oleh seorang voivode namanya Basarab Layota. Nah, Basarab Layota ini kawan sekalian, dia loyalnya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih.
Ya, dia loyalnya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, emang bukan orang Islam sih, tapi loyalnya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Raja Matthias Corvinus kemudian menugaskan orang-orang ini, si Dracula ditugaskan, Stefan Batory ya ditugaskan untuk merebut Wallachia. Nah, kemudian setelah berhasil direbut lagi Wallachia itu, Dracula diangkat menjadi voivode pada 26 November 1476. Nah, di periode kepemimpinan dia yang ketiga ini nggak lama. Kira-kira pada November, ya, kira-kira pada Desember 1476 atau awal Januari 1477, si Basarab Layota itu dengan bantuan dan dukungan tentara serta senjata dari Turki Utsmani nyerbu balik lagi, nyerang balik. Ya, nyerang balik, terjadi pertempuran itu di kota Bukares, terjadi pertempuran di kota Bukares, ya. Disitulah dalam pertempuran itu Vlad Dracula tewas, dibunuh, kepalanya dipenggal, dibawa itu kepalanya ke hadapan Sultan Muhammad Al-Fatih. Lanjut lagi, Om. Nah, dibawa kepalanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, diperlihatkan kepada beliau, ya, ini orang yang telah membantai, menghabisi kaum muslimin, begitu. Nah, kemudian, ya, sayangnya tidak diketahui di mana itu jenazahnya, jasadnya Dracula dikuburkan, tidak diketahui, ya. Nah, legenda kemudian menyatakan bahwa jenazah Dracula itu dikubur di sebuah biara yang bentuknya seperti pulau nih, namanya biara Snagov, ya. Nah, ada biaranya lagi, lanjut Om, next. Nah, bentuk biaranya kayak begitu. Nah, jadi dalam biara ini, biara Snagov ini katanya jasadnya Dracula dikuburkan di situ. Badannya ya, kepalanya kan udah dibawa ke Istanbul. Cuman kepalanya juga nggak tahu tuh ya, bagaimana nasibnya gitu, nasib kepalanya. Dikubur kali, tapi nggak tahu di mana dikuburkannya. Nah, jasadnya itu dikuburkan di Snagov katanya. Tetapi kemudian ya, tahun 1933, seorang cendekiawan Rumania namanya Dinu Rossetti itu menggali biara Snagov tadi di tempat yang katanya di situ ada jasadnya Dracula. Ternyata nggak ada jasad di situ. Yang ada hanya tulang-tulang kuda, ya, tulang-tulang kuda, kemudian potongan tulang-tulang dari binatang yang lainnya begitu. Nggak ada jenazah orang di situ. Nah, menurut sejarawan lainnya, ya, yang namanya jasad Dracula ini nggak di biara Snagov dikuburkannya, tapi di biara Komona. Ini biara Komona. Kenapa? Sebab di biara Komona ini, kalau sekalian, itu lokasinya lebih dekat dengan tempat pertempuran terakhir si Dracula. Dekat dengan kota Bukares yang saat ini menjadi ibu kota Rumania. Selain itu, biara Komona ini dulunya si Dracula yang membangun. Gitu. Jadi kemungkinannya lebih besar si Dracula dikuburkan di situ, di biara Komona itu. Nah, hanya saja memang sepertinya belum ada ilmuwan yang berinisiatif ya untuk bisa coba menggali benar nggak itu ada jasadnya si Dracula di situ. Nah, begitu kawan-kawan sekalian, akhir ya dari kezaliman orang yang membantai dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, jadi memang kalau misalnya kita lihat surat Al-Bayyinah, ya, orang-orang yang tidak beriman itu adalah makhluk yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk. Dan itu bisa kita lihat pada sosok Vlad Dracula.